Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, program studi informatika, kelas IT 203. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari project, yaitu tugas 1 mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu yaitu Bapak Riyad Sahara, SSI MT. Oke, di video kali ini nanti saya bakalan menjelaskan mulai dari source code-nya, terus nanti saya bakalan menjelaskan tag yang saya gunakan yaitu tag HTML dan juga nanti dikombinasikan dengan CSS yaitu sebagai stylenya gitu. Nah, dari sini mungkin udah bisa kelihatan, ini merupakan website tampilan depan dari website yang saya buat. Oh ya, di video kali ini tugasnya itu yaitu membuat aplikasi berbasis web dengan tema kurikulum vitae atau CV. Nah, dimana di project kali ini, di tugas 1 ini, saya ditugaskan oleh dosen pengampu untuk membuat web atau aplikasi berbasis web dengan tema kurikulum vitae gitu. Nah, di sini ada beberapa source code ataupun indeks HTML yang sudah saya buat. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa indeks HTML, file indeks HTML yang sudah saya buat, dimana ini saya gabungkan di dalam satu folder. Nah, mungkin di Visual Studio Code-nya juga bisa dilihat dengan folder website CV-ku. Nah, di folder ini itu terdapat beberapa file dan juga terdapat beberapa folder juga, dimana foldernya itu ada folder image sama folder video. Nah, folder image ini di dalamnya itu ada foto-foto yang nanti bakalan saya masukkan ke dalam website saya, dimana foto ini nanti dijadikan sebagai kontennya gitu. Nah, selain itu tambahan di project kali ini atau di tugas 1 ini saya juga memasukkan konten video ke dalamnya sebagai additional aja atau tambahan. Nah, selain itu di folder website CV-ku ini juga terdapat beberapa file index HTML, mulai dari indeks HTML yang nanti sebagai home dari website itu sendiri. Terus di sini ada view CV. Nah, view CV ini nanti bakalan jadi halaman dari CV saya sendiri. Terus di sini juga ada about me. Nah, about me ini nanti bakalan menjelaskan tentang diri saya, seputar diri saya gitu. Nah, terus di sini juga ada indeks HTML untuk kontak. Nah, di sini nanti bakalan terdapat beberapa kontak ataupun sosial media saya. Gitu. Nah, selain itu di sini juga terdapat file favicon. Nah, ini nanti dijadikan sebagai icon. Nah, nanti bakalan kita lihat dari icon yang saya inputin di sini gitu. Oke. Sebenarnya dari tugas kali ini itu ada beberapa poin penilaian. Nah, di sini saya udah mencantumkan di Visual Studio Code-nya. Di sini saya sengaja langsung mencantumkan di Visual Studio Code supaya tidak beralih ke file lain gitu. Nah, di sini tidak akan muncul di ketika kita compile ke hasilnya, itu tidak akan muncul beberapa tulisan-tulisan di sini karena di sini saya menggunakan tag komentar. Nah, apa itu tag komentar? Nanti bakal saya jelasin untuk apa fungsi dari tag komentar tersebut gitu. Nah, kita mulai dulu dari poin pertama. Dari poin pertama di sini terdapat memiliki image atau foto diri. Nah, pasti di dalam CV itu terdapat foto diri gitu. Nah, untuk membuat image atau foto diri ini supaya ditampilkan di website, nah itu seperti ini gitu. Seperti ini, kita bisa menggunakan tag image. Nah, di sini bisa kita lihat source code-nya.
Untuk tagnya sendiri kita menggunakan tag image. Nah, terus selanjutnya kita arahin source-nya itu dari mana. Nah, di sini kita masukin source-nya itu dari folder, karena saya menyimpannya itu di dalam folder, yaitu folder website CV-ku, terus di folder image. Nah, nanti kita cukup masukin image, folder image, terus kita slash, langsung buat nama dari gambar yang kita inputkan tersebut. Jadi untuk gambar foto saya sendiri itu namanya jeki2.jpg. Nah, jpg ini sebagai extensionnya tuh. Nah, terus selain itu saya juga mencantumkan di sini tag alt atau alternatif. Nah, apa itu fungsinya tag alternatif itu? Tag alternatif digunakan ketika semisal gambar yang kita masukkan ke website ini gagal di load, gagal diproses, itu bakalan muncul tulisan yang kita buat dengan tag alt ini, yaitu foto Jeki. Nah, jadi semisal ada user yang berkunjung ke website kita, terus semisal in case jaringannya itu kurang bagus, otomatis ketika ngeload data ataupun foto itu gagal. Nah, tapi user juga bisa mendapatkan informasi, oh ini ternyata foto apa. Nah, dengan keterangan tag alternatif ini sendiri, user udah tahu, oh ternyata ini foto Jeki gitu. Nah, itu fungsi dari tag alternatif. Nah, mungkin saya bisa demokan di sini. Semisal saya menghilangkan nama dari tag image ini. Nah, coba saya hilangkan. Oke, di sini untuk image tadi itu hilang, atau anggaplah ini gagal di load. Nah, untuk tag alternatif tadi itu muncul di sini. Mungkin kelihatan di sini tuh ada tulisan foto Jeki. Mungkin kurang kelihatan ya, karena tertutup dengan backgroundnya yang warna hitam juga, terus tulisannya juga warna hitam seperti itu. Jadi orang tahu, oh ternyata ini foto Jeki gitu. Nah, terus kita kembalikan lagi, kita masukin image-nya, dan ini bakal muncul foto saya sendiri. Oke, itu untuk foto pertama. Jadi sebenarnya di website ini saya memasukkan beberapa foto ya, ada di bagian CV juga, ini juga foto diri. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke, lanjut. Itu untuk poin pertama. Untuk poin kedua, minimal terdapat 2 paragraf tentang deskripsi diri atau apapun yang menjelaskan tentang diri Anda. Nah, di sini tujuan saya buat indeks HTML about me. Nah, di sini saya khususkan halaman untuk menjelaskan tentang diri saya sendiri. Nah, di sini saya buat dalam bentuk paragraf, yaitu terdiri dari beberapa paragraf. Bisa kita lihat dari sini. Itu di sini terdapat tag P atau tag paragraf. Nah, tag paragraf ini dimana nanti berfungsi sebagai untuk membuat paragraf pada website gitu. Nah, di sini terdapat beberapa paragraf yang saya buat. Ini paragraf pertama, terus ini ada paragraf kedua. Di sini ada paragraf ketiga. Seperti itu. Nah, untuk hasilnya sendiri itu bisa dilihat di bagian about me. Nah, ini paragraf yang dibuat tadi, dimana isinya tuh menjelaskan tentang diri saya sendiri gitu. Oke, itu untuk poin kedua. Terus untuk poin selanjutnya, memiliki tag-tag heading dan elemen komentar. Oke, tadi saya bilang bakal menjelaskan terkait tag komentar itu fungsinya apa sih gitu. Oke, di sini pertama kita bahas dulu terkait tag heading. Nah, tag heading itu saya masukin ada beberapa di sini, mulai heading 1, heading 2. Heading ini digunakan sebagai biasanya untuk penulisan judul atau kepala pada website gitu. Nah, di sini ada heading yang saya gunakan, yaitu heading 1 dengan style CSS. Itu ada beberapa style yang saya setting di sini, mulai dari color font,
font family, terus jenis font yang saya gunakan. Nah, itu akan muncul untuk memodifikasi bentuk dari tulisan nama saya itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan heading 1. Nah, heading itu terdiri dari beberapa heading ya, mulai dari heading 1 sampai 6. Jadi heading 1 paling besar untuk custom hurufnya, 2 sampai 6 itu besar, terus makin kecil gitu dari H1 sampai H6. Nah, di sini saya menggunakan H1. Nah, untuk hasilnya sendiri itu bisa dilihat dari sini. Nah, tulisan Jackie Hendrian, yaitu nama saya sendiri, ditulis dengan ukuran yang besar karena menggunakan heading 1, dan ada beberapa style CSS yang digunakan untuk mengcustom bentuk dan ukuran dari tulisan itu sendiri gitu. Nah, itu heading untuk tag heading. Nah, di sini saya tidak hanya menggunakan heading 1, tapi ada heading 2 juga. Nah, heading 2 ini saya tulis untuk overview. Nah, di sini untuk ukuran heading 2 itu lebih kecil dari heading 1 gitu. Nah, itu untuk heading. Terus ada lagi untuk elemen komentar. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada beberapa elemen komentar atau tag komentar yang saya gunakan. Nah, bisa dilihat tulisan yang berwarna hijau ini merupakan tag komentar. Nah, tag komentar itu sendiri fungsinya apa? Jadi fungsinya itu untuk memberikan keterangan terhadap tag ataupun sebagai catatan di website ataupun di source code untuk kita sendiri. Jadi misalkan kita mempunyai beberapa tag. Nah, kita mau kasih keterangan supaya tidak lupa ke depannya tag itu fungsinya apa. Terus nanti tag ini menampilkan apa gitu. Nanti kita bisa bikin catatan di source code kita sendiri. Jadi untuk komentar ini sendiri itu tidak akan ditampilkan di website kita gitu. Nah, sebenarnya ini hanya bisa sebagai catatan, atau selain itu fungsinya tag komentar ini juga bisa digunakan untuk menonaktifkan source code dari website kita gitu. Nah, untuk menonaktifkan sendiri, misal kita tidak mau nih menampilkan posisi atau misal tulisan Network Security Engineer. Nah, saya tidak mau menampilkan ini. Jadi kita bisa menonaktifkan source code kita itu menggunakan tag komentar dengan melampirkan di tag pembuka. Terus nanti kita masukkan tag penutupnya di bagian akhir kalimat ataupun source code yang tidak mau kita tampilkan. Misalkan di sini. Nah, nanti di sini kita bisa menambahkan tag tag komentar. Sorry, ini ada tanda seru. Terus nah, di sini bisa kita masukkan ini sebagai tag penutupnya. Terus di sini kita masukin untuk tag penutupnya. Oke. Di sini untuk tulisan paragraf tadi sendiri itu berubah menjadi warna hijau nih di sini. Otomatis source code yang tadi yang seharusnya muncul itu udah menjadi tag komentar aja. Jadi tidak akan muncul di sini. Nah, bisa kita lihat untuk Network Security Engineer tadi itu nggak muncul karena kita udah masukin tag komentar di sini. Nah, gimana cara munculinnya kembali? Tinggal kita hapus saja tag komentar yang kita gunakan. Itu. Coba kita lihat lagi hasilnya. Di sini akan muncul kembali Network Security Engineer. Itu. Oke, itu untuk poin ketiga. Poin selanjutnya, memiliki tag-tag untuk text formatting. Nah, ini sangat penting di dalam pembuatan sebuah website karena supaya ketika user mengunjungi website kita itu nggak merasa bosan. Karena apa? Karena tampilan website kita itu menarik, bagus, enak dilihat. Nah, di sini kita menggunakan text formatting.
Apa fungsi text formatting? Nah, text formatting ini digunakan untuk memperindah atau mempercantik tulisan-tulisan yang ada di website kita. Nah, di sini ada beberapa tag formatting yang saya gunakan. Selain CSS, saya juga menggunakan kerangka HTML sebagai tag formatting ya. Jadi ada beberapa kombinasi yang saya gunakan di sini. Ada yang menggunakan default bawaan dari HTML dan juga ada text formatting untuk di CSS gitu. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk HTML-nya sendiri. Nah, di bagian sini bisa kita lihat ada garis bawah atau underline di bagian IT enthusiast. Nah, ini menggunakan tag HTML. Kenapa bisa ada garis bawah di sini? Yaitu kita menggunakan text formatting tadi. Nah, di sini saya menggunakan text formatting yaitu tag U atau tag underline. Nah, tinggal kita cari di bagian IT enthusiast. Nah, di sini terdapat tag U. Nah, ketika ada tag U ini otomatis bakalan muncul garis bawah di sini gitu. Nah, terus selain itu ada juga tag bold atau tag B, atau kita bisa menggunakan tag strong. Nah, apa fungsinya? Fungsinya itu untuk membuat tulisan menjadi tebal. Nah, bisa kita lihat di sini about me. Nah, di sini saya menggunakan tag B di source code-nya itu sendiri. Nah, otomatis tulisan about me ini bakalan menjadi tebal, huruf tebal gitu. Nah, selain itu ada tag lain yaitu italic, di mana bisa membuat huruf itu berbentuk miring gitu. Nah, itu menggunakan tag I. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya di bagian about me. Di sini ada tulisan HTML, CSS, JavaScript. Nah, itu kan kelihatan dari sini tulisannya itu miring. Jadi kita bisa menggunakan tag formatting yaitu italic atau I. Nah, ini nanti tulisan bakalan menjadi miring. Nah, selain itu, selain menggunakan tag bawaan dari HTML, saya juga menggunakan CSS. Nah, CSS ini nanti bakalan nge-custom mulai dari warna tulisan, font family-nya, jenis tulisannya apa, terus nanti ada font size-nya juga. Jadi kita mau bikin atau buat font size-nya itu ukurannya berapa, itu bisa di custom menggunakan style di CSS. Nah, contohnya di sini ada di bagian navigasi, di bagian head dari website kita. Nah, di sini ada style CSS yaitu color. Nah, colornya itu saya menggunakan gold. Font family-nya saya menggunakan Arial Narrow. Nah, terus untuk font size-nya itu saya menggunakan X large. Jadi tulisan itu lebih besar. Nah, itu bisa dilihat hasilnya di sini. Nah, ini merupakan custom dari CSS yang kita gunakan. Gitu. Terus itu ketika kita menggunakan CSS sebagai text formattingnya, atau CSS itu bisa dikatakan sebagai stylenya lah, atau untuk memperindah bentuk dari website kita itu sendiri gitu, untuk desainnya. Oke, itu untuk poin yang D. Selanjutnya kita akan coba lihat di poin yang E, memiliki minimal 3 link internal atau external link. Nah, di sini bebas ya menuju ke manapun. Nah, di sini terdapat saya juga mencantumkan beberapa link internal dan beberapa link eksternal juga. Oke, kita bahas dulu link internal. Nah, link internal itu sendiri merupakan link nanti yang menuju ke folder lokal yang ada di laptop kita gitu. Nah, sedangkan eksternal itu nanti bakalan menuju ke link yang berada di internet. Nah, untuk contohnya itu sendiri, pertama kita bahas dulu di link internal. Link internal nih di sini, jadi link itu dia menggunakan tag A. Tag A yang pertama di sini karena tadi untuk navigasi ada beberapa file.
mulai dari file view CV, about me, kontak. Nah ini kita menggunakan link internal nih untuk supaya ketika kita berada di home kita bisa ke view CV, bisa ke about me, bisa ke kontak. Nah itu kita menggunakan tag link, yaitu link untuk internal. Nah di sini ada beberapa file atau beberapa tag link yang udah kita masukkan. Nah pertama ini tag A, terus href. Terus kita arahkan ke filenya, karena filenya itu berada dalam satu folder ya. Kita tinggal masukkan nama filenya aja, yaitu index.html, terus viewcv.html, aboutme.html, dan kontak.html. Nah selain itu kita juga bisa nge-custom seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini juga bisa mengcustom jenis tulisannya apa, font size-nya berapa, terus jenis tulisannya menggunakan apa. Ini itu bisa kita custom menggunakan CSS style gitu. Nah itu untuk internal link. Terus kita lanjut ke external link. Nah external link itu yang mengarah ke link yang berada di luar atau publik, yang berada di internet. Nah di sini saya memasukkan linknya itu di dalam image. Jadi ketika ngeklik image itu bakalan diarahkan ke direct langsung ke link yang kita masukkan. Nah contohnya di sini untuk di bagian kontak ya. Di bagian kontak ini terdapat image, terdapat tag image, di mana image-nya itu icon dari Instagram. Terus di sini terdapat link di mana dimasukkan URL dari Instagram profil saya sendiri. Nah nanti ketika diklik, contohnya seperti ini, ketika diklik icon Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn ataupun YouTube, nanti bakalan diarahkan ke masing-masing profil sesuai link yang kita masukkan. Contohnya Instagram. Nah ketika saya klik Instagram itu otomatis akan diarahkan ke profil Instagram saya sendiri karena saya memasukkan linknya gitu. Terus untuk Facebook begitupun Facebook sama dengan sebelumnya. Nah YouTube juga sama, bakalan diarahkan ke YouTube saya sendiri karena saya memasukkan link YouTube saya di sini. Oke, itu untuk external link. Nah ini di bagian image ini saya memasukkan ALT alternatif supaya ketika user gagal meloading atau memproses image-nya, tapi user tetap bisa melihat tulisan atau tulisan sebagai alternatif gitu. Selain itu bisa di style juga, bisa di custom juga, ukuran gambarnya berapa, lebarnya berapa, itu menggunakan style CSS. Nah ini ukurannya bisa dikecilkan karena saya menggunakan style CSS, bisa mengatur lebarnya berapa dan tinggi ikonnya berapa atau gambarnya, seperti itu. Terus untuk poin selanjutnya itu untuk internal link dan external link. Terus tadi ada beberapa ya, internal link ada sini ada 4. Terus selain itu untuk external link sendiri itu ada beberapa, termasuk saya juga memasukkan logo Universitas Cyber Asia di bagian about me. Itu bisa dilihat di bagian ini di paragraf. Terus align-nya itu, align itu berfungsi nanti tata letak dari tulisan ataupun gambar yang kita masukkan. Di sini saya pilih center atau tengah, jadi akan muncul di bagian about me logo Universitas Cyber Asia itu di center atau di tengah, seperti itu. Terus juga saya arahkan untuk linknya, ketika kita klik logo Universitas Cyber Asia ini, itu bakalan diarahkan ke website unsia.ac.id, seperti itu. Karena saya memasukkan tag link juga di sini. Jadi tag image itu diapit oleh tag link. Oke. Untuk poin selanjutnya
memiliki minimal 3 image atau gambar. Nah, di sini ada beberapa image ya yang saya masukkan. Pertama di bagian home ada foto saya sendiri, terus di bagian view CV juga foto saya sendiri dengan foto yang berbeda. Terus di sini juga ada beberapa foto logo sertifikat dan logo icon sosial media. Jadi ada beberapa image yang dimasukkan sebagai konten di website CV saya ini. Terus memiliki minimal 2 table. Oke, sekarang kita bahas terkait table. Nah, di sini ada beberapa table yang sudah saya buat. Pertama nih di bagian halaman CV itu ada 2 table. Nah, ini ada table 1, table 2, terus di bagian home tadi juga ada table. Nah, ini menggunakan tag table. Nah, sekarang kita lihat untuk source code-nya. Bagaimana sih cara membuat table itu sendiri? Oke. Untuk table itu kita bisa menggunakan tag yang namanya tag table. Nah, selain itu ada turunnya lagi, ada tag table head. Tag table head itu digunakan untuk membuat kepala dari table. Nah, ini. Nah, terus ada tag row, di mana tag row ini membuat baris dari table. Terus ada TH atau tag heading juga membuat kepala dari table. Terus di sini ada table body, nanti di sini bakalan membuat body dari table kita itu sendiri. Nah, terus itu untuk membuat table baru di bagian heading tablenya saja. Terus sekarang kita masuk ke table body. Nah, di table body ini itu ada list juga saya cantumkan di sini. Jadi ada menggunakan unordered list di sini dan juga menggunakan ordered list. Nah, jadi list itu ada unordered list dan ordered list. Nah, untuk tagnya itu tag UL dan tag OL. Nah, di sini ada TD atau table data. Di sini fungsinya itu untuk membuat sel. Nah, ketika kita mau membuat sel ini nanti kita bisa menggunakan tag TD. Terus jika kita membuat baris itu kita bisa menggunakan tag TR atau table row. Itu untuk membuat table. Nah, ini di bagian index HTML di halaman pertama itu ada 1 table. Terus di bagian CV juga ada 2 table. Nah, untuk membuatnya juga sama dengan sebelumnya menggunakan tag table. Terus ada tag table head, tag TR atau table row. Terus ada juga tag TD atau tag table data, seperti itu. Oke. Terus untuk poin terakhir di sini memiliki minimal 2 list. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini ada beberapa list yang saya cantumkan di website CV saya ini. Nah, di sini ada menggunakan tag UL atau unordered list. Terus di sini juga ada menggunakan ordered list. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya itu dari list yang akan muncul di website kita nanti. Untuk unordered list ini atau UL itu nanti akan menggunakan bullets. Mungkin udah tahu juga bullets itu seperti apa. Nah, contohnya di sini ada lingkaran bulat hitam. Nah, itu menggunakan tag UL. Terus untuk tag OL nya sendiri itu menggunakan angka atau alfabet. Nah, untuk UL dan OL ini bisa di custom nggak sih untuk dari bulletsnya atau listnya itu bisa di custom tipenya atau enggak? Nah, jawabannya itu bisa. Nah, di sini kita bisa custom, kita menggunakan angka, alfabet 1, 2, 3 dan seterusnya, atau angka Romawi,
terus atau kita menggunakan huruf, nah itu bisa, atau kita menggunakan lingkaran bulat atau mungkin bulat dalam bentuk kotak, terus mungkin bulat atau square, atau mungkin menggunakan default saja. Nah seperti ini itu list pada tag UL itu default. Nah di sini saya juga custom untuk tag UL-nya sendiri. Ini kita ambil di bagian contohnya di view CV. Nah itu di sini tag UL itu saya custom type-nya, tipenya. Di sini ada bulat hitam, terus ada bulat di dalamnya putih, terus dalam ini sama dengan sebelum yang di atas bulat hitam, terus ada kotak juga, kotak hitam. Nah bisa kita lihat di bagi source code-nya itu ada di view cv.html, itu di bagian achievement. Nah di sini kita bisa custom UL-nya menggunakan type. Ada type-nya itu seperti contohnya ada circle, ada disk, ada square. Nah disk ini sebenarnya sama dengan default. Defaultnya itu bulat hitam gitu. Terus untuk circle itu sendiri nanti bakalan membentuk lingkaran. Terus untuk square nanti bakalan membentuk kotak hitam seperti ini. Nah ini saya coba custom menggunakan type. Nah selain itu juga bisa di style menggunakan CSS untuk tulisannya, jenis tulisannya, terus size fontnya, terus warna tulisannya apa, itu bisa di custom menggunakan CSS. Oke, mungkin itu beberapa poin dari tugas. Nah di sini saya ada tambahan. Dari tugas ini saya juga memasukkan video, di mana video itu saya masukkan di bagian about me. Nah video itu sendiri bisa menggunakan tag video control. Nah kita bisa masukkan di bagian video control, di bagian tag video control itu ada lebarnya berapa, terus tinggi videonya berapa, terus source-nya itu dari folder mana, karena ini saya masukkan di folder video tadi, jadi tinggal masukkan path foldernya, terus nama filenya, terus di sini tipe filenya apa, di sini video, terus extensionnya. Di sini saya menggunakan extensionnya itu untuk video tersebut MP4. Oke. Selain itu di sini saya juga menambahkan untuk title ya. Nah title itu tag title itu nanti digunakan untuk menampilkan title website pada tab browser. Nah itu bisa dilihat di bagian paling atas ini. Nah di sini ada bagian titelnya itu Jeki Hendrian Web CV, dan juga saya cantumkan icon. Nah di sini fungsinya file Jeki fav icon.ico. Nah nah untuk tag atau source code-nya sendiri itu bisa menggunakan link rel. Terus dimasukkan linknya itu nama file saya sendiri, terus tipenya itu image seperti itu. Nah ini bakalan akan muncul di bagian tag, di bagian title untuk icon foto saya sendiri, karena saya masukkan ikonnya itu foto saya sendiri. Oke. Terus di bagian mungkin kita bahas sedikit di bagian kontak, seperti yang udah dijelaskan juga sebelumnya. Di sini terdapat beberapa icon sosial media mulai dari Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, LinkedIn. Nah itu ketika diklik nanti akan diarahkan ke profil sosial media saya sendiri, seperti yang udah di demokan sebelumnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari project atau tugas kali ini.
Semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang menonton, dan mungkin jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan proyek kali ini atau tugas kali ini, mohon maaf, dan mohon masukannya juga. Jika ada saran ataupun kritikan, pasti akan sangat saya terima jika saran dan masukan tersebut bersifat membangun, seperti itu. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, Bapak Riyad, di mana juga sudah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat sehingga saya bisa mengerjakan tugas ataupun proyek ini. Mungkin terakhir sebelum saya akhiri untuk video kali ini, ada beberapa referensi yang bisa teman-teman jadikan untuk bahan pembelajaran. Mungkin teman-teman bisa mengakses website Petani Kode. Nah, di sini menjelaskan beberapa banyak materi, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Python, dan lain-lain. Nah, di sini untuk penjelasannya lumayan lengkap. Jadi teman-teman bisa belajar, dan menurut saya juga mudah dipahami dari keterangan websitenya itu sendiri. Terus selain itu juga bisa di website Witrischool. Nah, di sini banyak referensi yang bisa dijadikan untuk bahan pembelajaran, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP, dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa dijadikan referensi untuk belajar. Nah, sini bisa tinggal dipilih by kategorinya. Nah, sini bisa dipelajarin tag-tagnya itu, terus bisa dipraktekkan juga langsung di sini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.